Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang hampiri Tuhan dengan pujian Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku kini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 12. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa,
ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Demikian kerinduan kami Tuhan, selalu ingin dibentuk oleh Tuhan, disempurnakan hari demi hari. Sentuh hati kami, dari sanalah perubahan hidup terjadi. Pimpin oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan pagi hari ini, Matius pasal 18, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Judul perikop, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Amin. Bapak Ibu, perikop yang sama ditulis juga dalam Markus dan Lukas, diawali dengan perdebatan murid-murid tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Dan kemudian akhirnya mereka bertanya kepada Yesus. Adalah baik jika kita dalam satu pergumulan, perbedaan pendapat, kita datang kepada Tuhan, menyelaraskan pendapat-pendapat kita kepada firman Tuhan. Dan apa jawab Tuhan Yesus tentang siapa yang terbesar di antara murid-murid? Menarik. Jawabannya justru Yesus berbicara tentang pertama pertobatan, yang kedua kerendahan hati. Di ayat 3 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jawaban Yesus yang pertama berbicara tentang pertobatan. Sebelum bicara siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus ingin memastikan bahwa setiap murid itu pasti masuk surga. Dan siapa yang masuk surga adalah mereka yang bertobat. Bertobat dari kata metanoia, berbalik dari cara hidup, pola pikir, pola hidup, ya sikap tingkah laku yang tadinya berpusat pada diri sendiri, berbalik, meninggalkan itu semua, dan kemudian mengarahkan diri kepada Tuhan. Sebelum berbicara tentang siapa yang terbesar di kerajaan surga, pastikan diri kita, hidup kita terarah kepada Tuhan. Jadi, ini yang mendasar Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan apa yang kita lakukan, prestasi apa, ya. Di perikop sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, Petrus begitu dominan, ya. Di pasal 14 ada Petrus berjalan di atas air,
di pasal 15 ada Petrus bertanya tentang ajaran yang sukar, dia berdiskusi tentang ajaran-ajaran. Di Matius 16 Petrus memberi pengakuan tentang kemesiasan Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup. Di pasal 17 Petrus ikut ke gunung bersama dengan Yesus dan Yesus menyatakan kemuliaannya. Dan kemarin di pasal 17 ayat 24-27 Petrus membayar biaya bait Allah dari uang yang dia dapat dari ikan yang Yesus suruh memancing. Seakan-akan Petruslah yang terbesar di antara para murid. Tetapi bukan prestasi, bukan apa yang dilakukan, bukan apa yang diperbuat. Mengawali segala sesuatu tentang yang terbesar di kerajaan Allah adalah pertobatan. Hidup berkenan kepada Allah. Ini yang terutama terlebih dahulu. Apakah hidup kita berkenan kepada Allah? Apakah hidup kita tertuju kepada Allah? Apakah kita masih hidup untuk diri kita sendiri? Yang kedua, bila kita ingin menjadi yang terbesar di kerajaan surga, Tuhan berkata kita mesti menjadi seperti anak kecil. Dalam hal ini bukan berarti kita harus menjadi anak kecil dalam segala hal. 1 Korintus 14 ayat 20 melalui Rasul Paulus, Tuhan berkata, saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Penekanan Yesus bahwa kita harus menjadi anak kecil adalah pada kerendahan hati. Siapa yang terbesar di kerajaan surga adalah mereka yang memiliki kerendahan hati. Penilaian Yesus tentang besar kecilnya seseorang tidak seperti pandangan kita manusia. Dia punya kriteria, yaitu hatinya. Kerendahan hati menjadi kriteria seorang terbesar di kerajaan surga. Seperti seorang anak kecil, ya, rendah hati, mudah memaafkan, mudah juga minta maaf. Seperti anak kecil, rendah hati di hadapan Tuhan karena dirinya polos, tidak ada kejahatan. Mungkin ada kenakalan tapi tidak jahat. Naturnya anak kecil itu tidak jahat. Inilah jawaban Yesus tentang siapa yang terbesar di kerajaan surga. Dan di ayat 5 diakhiri dengan siapa yang menyambut anak kecil dalam nama Yesus, ia menyambut aku. Artinya siapa yang menerima nilai kerendahan hati ini senilai dengan Tuhan. Inilah yang menjadi berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu nilai dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru hari ini. Bapa, lembutkan hati kami, pimpin kami memiliki kerendahan hati, jamah oleh Roh Kudus-Mu, untuk kami taat akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Hari ini Engkau mengajar tentang siapa yang terbesar di kerajaan surga. Harus mulai dengan pertobatan, hidup yang diarahkan kepada Tuhan, hidup yang diserahkan kepada Tuhan. Selanjutnya, hati yang rendah di hadapan Tuhan, yang mau dibentuk, yang menurut akan kehendak-Mu Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara yang bergumul dalam sakit penyakit dan yang dalam pemulihan. Kami bersyukur untuk Tante Cuanke sudah pulang ke rumah kembali dan sekarang dalam perawatan. Tuhan sempurnakan kesehatannya. Kami bersyukur Bu Arsila sudah beribadah kembali setelah beberapa hari yang lalu mengalami perawatan. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara yang masih dalam pemulihan dan perawatan. Kami berdoa untuk Ibu Fang-Fang, Tuhan jamah dan pulihkan kondisinya makin sehat, dan kami percaya Engkau memberi kesehatan yang sempurna.
Kami berdoa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka. Tuhan beri kekuatan, penghiburan. Keluarga Ibu Diki dan juga pertolongan bagi yang membutuhkan. Jemaat-jemaat yang telah berusia Tuhan jaga lindungi, yang karena usianya Tuhan membutuhkan perlindungan khusus daripada Tuhan. Di masa Tuhannya tetap sehat dalam perlindungan dan menjadi berkat bagi anak cucu semuanya. Kami juga berdoa untuk anak-anak semua yang masih ujian minggu-minggu ini. Tuhan beri kesehatan perlindungan Tuhan, dapat belajar dengan baik, menjalani ulangan umum dengan baik, dan meraih prestasi yang terbaik. Demikian doa-doa kami pagi ini, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Tetap semangat, selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.